Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Hadratan muhtaramin wa judasa'ina al-fadil yang kami hormati, para sesepuh, bini sepuh yang kami hormati, Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas selaku Sohibul Bait pada pengajian bulanan di putaran kali ini. Begitu juga kepada para pengurus takmir Masjid Shirathul Mustaqim maupun takmir Al-Hakim dan seluruh jamaah bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Terbukti pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah di masjid kita yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah, terlimpah pada Nabi kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, yang selanjutnya sebelum kita mulai, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Takmir bahwa sebentar lagi kita akan memasuki salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa tanggal 1 Ramadan itu jatuh bertepatan dengan tanggal 1 Maret 2025. Nanti sampai tanggal 29 Maret. Kemudian lebarannya itu di tanggal 30 Maret. Jadi puasa pada tahun ini itu pas berada di satu bulan, yaitu bulan Maret. Tanggal 1 Ramadan itu ya tanggal 1 Maret, 2 Ramadan ya tanggal 2 Maret, dan seterusnya. Nah, ini perlu kemudian kita persiapkan Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimahullah, agar nanti bisa maksimal ibadahnya. Ampun kados lagu nika Bapak Ibu rahimahullah. Dilingkas poso, dilingkas poso, dilingkas poso, sok-sokan melu poso, jam 10 sampai sepo, awan metu tunggu sego, maghrib tetep melu. Alhamdulillah. Enten saya kata ini Bu, nek menawi enten mak sebenarnya kurang foto ini. Mari kita persiapkan, insya Allah sebulan lagi kurang lebih kita akan berjumpa dengan salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Baik,
Baik, rahimakumullah, itu sekilas info. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang sholat berjamaah. Kalau tidak salah di pertemuan yang sebelumnya di Masjid Al-Hakim kita sudah masuk dalam bab sholat berjamaah. Di antaranya bahwa ketika ada kemudian iqomah, kita diminta untuk kemudian ke mushola atau ke masjid, namun tidak boleh dengan tergesa-gesa. Yang masih dalam keadaan makan, maka diselesaikan dulu makannya. Yang kemudian sewu ngapet untuk berhadas, artinya buang air ataupun buang angin, ya diselesaikan dulu urusannya, baru nanti kemudian kita mengikuti sholat berjamaah. Adapun nanti yang tertinggal kita sempurnakan. Inilah salah satu dalam ajaran Islam betapa agama kita ini sangat kemudian menghargai. Kita sedang makan tidak kemudian perlu harus langsung ke masjid, tidak. Karena apa? Salah satunya ketika kita sedang makan, tinggal beberapa suap itu, terus kemudian iqomah kok tidak kita selesaikan, hikmahnya bagi rahimahumullah bisa jadi nanti sholatnya malah tidak khusyuk. Allah Akbar, waduh gereku mau digondol kucing. Karena apa? Ya sedang makan kemudian langsung ditinggal. Juga tidak boleh dalam keadaan sholat kita menahan hasrat untuk berhadas. Kalau memang dalam keadaan mau batal kemudian kita wudhu lagi, sholat lagi. Yang tertinggal kita sempurnakan. Ini salah satu di antara bentuk agama Islam betul-betul memberikan rahmat kepada umatnya. Yang selanjutnya, baik rahimakumullah, kita lanjutkan. Dan hendaklah salah seorang dari kamu menjadi imam. Jadi di antara sholat berjamaah ini ada ketentuan harus ada yang menjadi imam. Maka Nabi sudah memberikan kisi-kisi siapa saja yang kemudian itu berhak untuk dijadikan imam. Jadi ada kriterianya orang yang berhak untuk menjadi imam. Di antaranya, rahimahullah, dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, hendaklah menjadi imam pada suatu kaum orang yang lebih ahli membaca Al-Quran. Jadi yang pertama, ini penguasaan terhadap Quran. Qurannya bagus, hafalannya banyak, maka orang ini lebih berhak untuk menjadi imam. Kriteria yang kedua, kata Nabi, jika dalam hal ini mereka bersamaan, artinya dalam satu kaum ini baca Qurannya bagus, ini juga sama setara, maka kata Nabi, jika mereka bersamaan, maka yang lebih mahir dalam hal hadis atau sunnah, mungkin paling banyak hafal hadisnya. Qurannya sama, coba dilihat yang paling banyak hafal hadisnya, yang paling banyak menguasai hadisnya siapa, itu yang jadi imam. Lalu kemudian kata Nabi, apabila dalam hal ini pun mereka bersamaan juga, artinya sama, setara, maka yang lebih dulu mengikuti hijrah. Jadi kalau zaman dahulu, hijrah ini kemudian dijadikan ukuran. Siapa yang lebih dahulu hijrah ke Madinah, itu yang lebih berhak untuk menjadi imam ketika dalam Qurannya setara, hadisnya juga setara. Kalau tentang hal itu mereka juga bersamaan, maka kata Nabi, maka yang lebih dulu
masuk Islamnya. Jadi yang setelah itu adalah yang lebih dulu masuk Islamnya. Nah, yang terakhir baik rahimahullah, baru kemudian mana yang lebih tua usianya, itu yang berhak dijadikan imam. Jadi ternyata kriteria usia itu letaknya malah di akhir-akhir. Yang pertama yang dijadikan ukuran pertama adalah tentang Qur'annya. Siapa yang lebih mahir, lebih banyak hafalan Qur'annya, itu yang lebih berhak untuk dijadikan. Nanti kalau tidak bisa ya hadis ya, kalau tidak bisa yang hijrah duluan siapa, kalau tidak bisa yang pertama masuk Islam siapa, baru kalau sama semua maka yang terakhir yang lebih tua usianya. Nah ini yang pertama. Jadi ada kriteria orang yang berhak untuk menjadi imam. Yang selanjutnya, makmum yang hanya seorang saja maka berdiri di sebelah kanan imamnya. Sedang apabila 2 orang atau lebih, supaya di belakang imam. Nah ini ketentuannya kalau sholat berjamaah. Sholat berjamaahnya 2 orang, maka makmum itu berada di kanan imam. Jadi gambarannya menurut saya, misalnya di tengah ini imamnya, nanti kemudian datang 1 orang untuk menjadi makmum, maka di sebelah kanannya. Karena ukurannya tengah, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Ini untuk ukuran berjamaah. Perempuan juga begitu. Misalnya yang ibu-ibu itu ada berdua atau bertiga, maka yang tengah jadi imamnya, makmum yang pertama sebelah kanan, nanti sebelah kiri, datang lagi sebelah kanan, datang lagi sebelah kiri, sehingga pas semua softnya itu terpenuhi secara sempurna, tidak berat sebelah. Buatan apa istilahnya junjing, saya kanan kuangnya, saya kiri lainnya. Jadi kanan kiri kanan kiri. Tapi dimulai dari yang utama tengah, kemudian kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kadang-kadang kita tidak putih yang disenangi, wah kiri yang cerdas AC, kiri banyak yang sebelah kanan, yang sebelah kiri tidak ada. Nah ini perlu diperhatikan. Baik, hadisnya dari rahmatullah kami sampaikan. Riwayat Abu Daud dari Jabir bin Abdullah yang berkata bahwa pada suatu ketika Nabi SAW sholat maghrib, maka aku, Jabir bin Abdullah, datang kemudian berdiri di sebelah kirinya. Jadi Nabi sudah sholat, Jabir datang, lalu Jabir mengambil tempat sebelah kirinya Nabi. Lalu kemudian maka beliau mencegah aku dan menjadikan aku di sebelah kanannya. Kemudian datang temanku, maka kami berbaris di belakangnya. Jadi tadi kisahnya Nabi sholat duluan, kemudian datang orang langsung ke sebelah kiri. Maka ketika di sebelah kiri dicegah oleh Nabi, dipindah untuk ke sebelah kanannya. Nah, ketika datang orang lain yang ingin jadi makmum, karena ini posisinya sholatnya laki-laki, imam harus di depan, maka yang di sampingnya imam tadi itu kemudian mundur, sehingga imamnya sendiri di depan, makmumnya berdua di belakang. Terus nanti sesuai tengah, kanan, kiri, dan seterusnya. Nah ini menjadi ukuran kemudian kalau kita sholat berjamaah. Nah selanjutnya baik rahimakumullah, dan hendaklah kamu meluruskan barisanmu serta merapatkan diri. Imam hendaknya menganjurkan kepada para makmum untuk meluruskan barisan dan merapatkannya. Jadi setelah berjamaah sudah siap untuk melaksanakan sholat, maka untuk meluruskan dan merapatkan diri.
Jadi diluruskan, dirapatkan shofnya. Kemudian imam pun disunahkan untuk menganjurkan kepada para jamaah, para makmum untuk meluruskan barisan dan merapatkannya. Yang sering kita dengar itu imam mengatakan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis sholat. Ini salah satu lafaz. Meskipun dengan lafaz yang lain boleh, mau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Intinya adalah imam menganjurkan kepada para makmum untuk merapatkan dan meluruskan shofnya. Yang ke-16, Bismillahirrahmanirrahim, selanjutnya, penuhilah shof yang pertama lebih dahulu, kemudian shof berikutnya. Sedangkan shof untuk wanita letaknya di belakang shof untuk kaum pria. Jadi kalau yang laki-laki itu depan dulu kemudian ke belakang. Kalau yang perempuan lebih utama itu belakang baru kemudian maju ke depan. Ini aturan dalam berjamaah ketika dalam satu masjid bersamaan laki-laki dan perempuan. Jadi yang laki-laki yang lebih utama di depan, yang perempuan yang lebih utama adalah yang di belakang. Berdasarkan hadis, Bapak Ibu rahimahullah, ini saya bacakan hadisnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, penuhilah lebih dahulu shaf yang pertama, kemudian shaf yang berikutnya, hendaklah shaf yang tidak penuh itu adalah shaf yang paling belakang. Artinya yang pertama dipenuhi terlebih dahulu. Nah, dalam hadis yang lain dari An-Nasai Ibnu Majah, dari sahabat Ibnu Abbas, yang berkata, saya sholat di samping Nabi SAW, sedang Aisyah bersama kami, dia sholat di belakang kami, dan aku di sisi Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa perempuan itu sholatnya kalau berjamaah itu berada di belakang. Memang ada rahimahullah di antara umat muslim ataupun beberapa masjid niku kemudian antara laki-laki dan perempuan setara. Jadi dibatasi pakai kain gitu. Yang sebelah sini laki-laki, yang sebelah sana perempuan. Tetapi kalau majelis tarjih itu tetap merajihkan bahwa yang barisan depan itu laki-laki, yang belakang itu barisannya perempuan. Jadi tidak sampingan, karena ada beberapa masjid itu yang dibatasi pakai kain begitu, sebelah kanan laki-laki, yang sebelah kiri itu perempuan. Nah ini kalau masih tidak menggunakan itu, tetapi hadis tadi menunjukkan bahwa Aisyah dari sholatnya di belakang. Ini menunjukkan bahwa perempuan sholatnya di belakang. Yang selanjutnya, kemudian apabila imam telah bertakbir, maka bertakbirlah kamu dan janganlah bertakbir hingga imam selesai dari takbirnya. Begitu juga dalam segala pekerjaan sholat, dan janganlah sekali-kali mendahului imam. Nah, ini perintah baik rahimahullah. Yang namanya berjamaah itu dipimpin oleh imam. Maka kita tidak boleh istilahnya mendahului imam. Imam itu yang pertama, maka jangan takbir sebelum imam selesai takbir. Nah, apa dalilnya? Saya bacakan, rahimahullah. Karena hadis Ahmad dan Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh bahwa imam itu diangkat untuk diikuti,
Oleh karenanya, apabila ia bertakbir maka takbirlah kamu, dan janganlah kamu bertakbir hingga ia selesai bertakbir. Dan apabila ia telah rukuk maka rukuklah kamu, dan janganlah kamu rukuk hingga ia selesai rukuk. Dan apabila ia telah bersujud maka sujudlah kamu, dan jangan kamu bersujud sampai ia bersujud. Artinya imam dulu baru kemudian kita. Jangan sampai kita membersamai imam apalagi mendahului imam. Nanti bisa sholatnya malah menjadi batal. Kenapa? Karena kita mendahului imamnya rukuk awake pun rukuk. Misalnya kesuwen imam ini kalau berusaha juga rukuk dhisik gitu. Nah, ini nanti sholatnya menjadi batal. Nah, selanjutnya, nah ini yang disukai oleh ibu-ibu sama bapak-bapak. Ini ada tuntunan begini. Wala yutawwilul imamu qira'atahu. Dan imam jangan panjang-panjang bacaannya. Cocok nama boten? Ini ada tuntunannya, misalnya kepada saya bacakan hadisnya. Ini satu riwayat. Jadi pada saat itu diriwayatkan dari Anas bahwa ada seorang namanya Haram. Si Haram ini diceritakan dia mengikuti sholat jamaah yang pada saat itu yang menjadi imam adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal ini ternyata ketika menjadi imam bacaannya panjang. Bacaannya panjang, jadi sholatnya lama. Nah, si Haram ini namanya Haram. Haram ini padahal sudah punya rencana sholat, pokoknya aku arep siram-siram pohon kurma. Tapi ternyata sholatnya Mu'adz itu terlalu panjang. Akhirnya nanti kalau terlalu panjang, si Haram ini malah tidak jadi siram-siram. Akhirnya apa? Si Haram kemudian membatalkan sholatnya, sholat sendiri, kemudian dia pergi siram-siram. Kita salah atau buatan si Haram ini. Nah, jenengan ajeng siram-siram tapi sholatnya kesuwen atau misalkan asal kesuwen sholat diri baik dan lebih. Haram begitu pada saat itu. Lalu bagaimana? Akhirnya kemudian Mu'adz tahu, diceritakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Apa yang dilakukan Mu'adz? Mu'adz marah-marah. Mu'adz bahkan selesai sholat mengatakan, apakah dia mempercepat sholatnya hanya karena ingin menyiram pohon kurmanya? Kok bisa? Berharap siram-siram sampai membatalkan sholatnya, memisahkan diri dari jamaah. Kalau orang seperti itu orang munafik, kata Mu'adz bin Jabal yang sebagai imamnya. Nah, maka kemudian diceritakan Haram yang mendengar itu kemudian menghadap Nabi. Pada saat itu Mu'adz juga berada di dekat Nabi. Si Haram berkata, wahai Nabi, aku bermaksud hendak menyiram pohon kurmaku, lalu aku ke masjid dulu untuk sholat berjamaah. Maka setelah menjumpai si Mu'adz menjadi imam, ternyata imam ini bacaan Qur'annya panjang-panjang. Maka aku mempercepat sholatku, dan setelah selesai aku menengok pohon kurmaku untuk menyiramnya. Lalu tiba-tiba Mu'adz ini menuduhku sebagai orang munafik. Wahai Nabi, gimana ini? Lalu Nabi kemudian melihat si Mu'adz dan bertanya, wahai Mu'adz, apakah betul kamu mengucapkan itu? Betul ya Rasul. Apa jawab Nabi kepada Mu'adz? Wahai Mu'adz, apakah kamu pengen jadi tukang fitnah? Kok memfitnah si Haram ini orang munafik? Artinya di situ malah si Mu'adznya yang kemudian disalahkan oleh Nabi. Kamu jangan menganggap orang munafik karena meninggalkan sholat, padahal karena imammu
ketika mengimami sholat itulah. Maka kemudian kata Nabi, janganlah engkau memperpanjang membaca surat Al-Quran di waktu menjadi imam orang banyak. Maka waktu menjadi imam orang banyak, ya bacalah yang tidak panjang. Kata Nabi, seperti surat Sabbihisma Rabbika atau Wasyamsi wa Duhaha atau surat sesamanya. Jadi ukurannya Nabi ini surat yang pendek tuh. Surat Sabbihisma Rabbika Al-A'la itu termasuk yang pendek. Nah, awalnya dhewe tak kulhu sing paling pendek. Nah, ini berarti yang dibaca muat ini lebih dari ini. Maka Nabi mengatakan kalau menjadi imam orang banyak jangan panjang. Karena urusan orang itu masing-masing. Ya, punya urusan dunianya yang kemudian nanti setelah sholat akan melanjutkan kehidupannya. Maka kalau imam jangan panjang. Kalau sholat sendirian, engkau sholat sunnah sendirian, sholat tahajud sendirian, mau sepanjang apapun terserah. Jadi ini termasuk dalam rahmatnya Islam. Tadi meskipun kita diminta untuk senantiasa sebisa mungkin sholatnya berjamaah, dipaksa untuk berjamaah, tetapi ternyata ada ketentuannya, berjamaahnya pun jangan, imam jangan lama-lama membaca surah. Jadi ini untuk para takbir, para imam, kajenge mungkin dora do kabur do siram-siram, maka bacanya yang pendek-pendek saja. Ini termasuk dakwah, karena kadang-kadang jamaah itu tidak mau ke masjid karena di masjid mungkin sholatnya lama. Maka ini menjadi salah satu untuk renungan kita. Jadi yang ke masjid itu ya hawanya senang. Jadi orang ke masjid juga enak, sholatnya tidak lama, dia nanti ya tetap khusyuk, tapi tidak lama-lama. Tapi juga tidak boleh kemudian terlalu cepat-cepat sehingga meninggalkan tumakninah, sholatnya dan tenang, terburu-buru itu juga tidak baik. Intinya ya sedengan gitu, ya. Tidak terlalu lama juga tidak terlalu cepat banget sehingga nanti sholatnya malah tidak khusyuk. Ini salah satu ketentuan dalam sholat berjamaah. Nah, lalu bagaimana setelahnya? Hendaklah kamu memperhatikan bacaan imam dengan tenang. Maka janganlah kamu membaca sesuatu selain surat Al-Fatihah. Saya bacakan hadisnya dulu, nanti kita terangkan. Waktunya sudah jam 9. Baik, hadisnya begini. Dari hadis Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak sah sholat orang yang tidak membaca permulaan kitab, membaca surat Al-Fatihah. Dalam riwayat lain, Ubadah dalam riwayat Ahmad, Daruqutni dan Baihaqi itu menceritakan bahwa Rasulullah SAW sholat subuh, maka beliau mendengar orang-orang yang makmum keras bacaannya. Jadi Nabi itu imam, tetapi mendengar di belakang itu pada membacanya agak keras sehingga Nabi kedengeran. Lalu kemudian setelah selesai sholat beliau menegur, aku kira kamu semua membaca di belakang imammu. Maka Ubadah mengatakan, ya Rasulullah, kami membaca di belakang imam. Maka kemudian Nabi bersabda, janganlah kamu mengerjakan demikian kecuali dengan bacaan Al-Fatihah. Artinya apa? Baik rahimahumullah, hadis pertama mengatakan kalau kita sholat, tidak sah sholat kita kalau kita tidak membaca Al-Fatihah. Jadi kita sholat itu, dari Al-Fatihah itu termasuk rukun, maka harus kita baca. Kalau kita sholat tidak baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah.
Hadis yang kedua mengatakan, Nabi mendengar kok di belakang kok ada membaca. Nabi mendengar, lalu Nabi mengingatkan, janganlah kamu membaca itu kecuali surat Al-Fatihah. Artinya apa? Kalau kita sholatnya berjamaah, yang wajib kita baca adalah surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena hadis tadi saling berkaitan. Dan sah sholat kita kalau kita tidak membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya, lalu bagaimana cara membacanya? Bapak Ibu rahimahumullah. Cara membacanya berdasarkan riwayat dari fatwa Majelis Tarjih. Cara membacanya biar tidak tergesa-gesa ataupun terganggu dengan bacaan imam, maka bacanya kita itu setelah imam membaca. Contoh, imam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang di belakang mendengarkan, kemudian kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kita juga membaca, tetapi tidak mendahului imam atau membersamai imam, dan kita tetap bisa menikmati bacaannya di imam. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita tetap membaca Fatihah, tidak takut nanti mendahului atau membersamai imam. Atau kalau kita letakkan di paling akhir setelah imam misalnya membaca waladhdallin, amin, kita belum baca Fatihah padahal kita wajib baca Fatihah, lalu kemudian kita ngebut waladhdallin, amin, aduh baca Fatihah, alhamdulillahirrahmanirrahim, karena imam habis itu membaca surat pendek. Ketika kita baca Fatihah, imam baca surat pendek, kita fokus dengan Fatihah kita tidak memperhatikan bacaan imam surat pendek. Maka dari majelis tadi begitu, bacanya bagaimana? Ya setelah imam membaca kita ikuti. Pertama kita mendengarkan, ikut mendengarkan bacaan imam. Kedua kita tetap membaca, tidak takut mendahului ataupun membersamai. Yang ketiga, kita membacanya tidak tergesa-gesa. Nah, jadi kata Nabi tadi dalam sabdanya, jangan melakukan itu kecuali bacaan Al-Fatihah. Jadi kalau bacaan Al-Fatihah kita tetap membaca. Ini baik rahimahumullah, ini terkait tentang sholat berjamaah. Yang terakhir, rahimahullah, sebelum kita akhiri, jadi ternyata kita membaca Quran itu dengan tenang, dengan tumaninah, kita dengarkan bacaan imam, itu menambah kekhusyuan kita. Salah satu di antara tips-tips khusyuk adalah kita mendengarkan bacaan imam, kita fokus. Nanti insya Allah sholatnya semakin khusyuk. Yang kedua, kita pengen khusyuk, bagaimana caranya? Pandangan kita itu tertuju pada tempat sujud kita. Jadi kata Nabi diceritakan beliau sholat di Ka'bah, Nabi tidak pernah berpaling dari tempat sujudnya. Artinya pandangan Nabi itu senantiasa melihat ke tempat sujud. Kenapa? Kalau kita lihat ke tempat sujud, sholat kita fokus karena melihatnya satu titik. Berbeda dengan kita sholat, pandangan kita kemana-mana. Enten cincak ya dilimu, enten sekwatuk dilangkai sopo. Maka otomatis sholatnya tidak khusyuk. Pandangannya ke termasuk oleh Ibu rahimahullah, kenapa ke bawah? Nah, kadang-kadang di hadapan kita ini banyak godaannya. Jadi termasuk kadang-kadang
ada pakaian atau kaos yang dipakai oleh di depan kita itu enten tulisannya. Dan tulisannya kadang-kadang sok macam-macam nih Bu. Enten sing tulisannya Allahu Akbar, gara-gara boten khusyuk kok iki enek tulisan akhirnya dibaca. Panitia hari kiamat. Enten mulai tulisannya kaos badan. Oh, berarti kaosnya tukune pas betul. Sing rada nganyelke meneh enten niku mungkin saking sok di napa dirasane ngoten tulisane ten wingking niku bahan perasaan berapa tulisannya macam-macam. Ya, akhirnya sholatnya jadi tidak khusyuk. Harusnya melihat ke tempat sujud tapi teralihkan dengan tulisan-tulisan itu. Termasuk kalau bapak-bapak itu kalau pakai sarung kadang-kadang sarung kan enten merke gitu. Enten sing gajah duduk, enten sing ambek juga itu gajah ini. Enten sing cap mangga, enten sing atlas, enten sing wadimor, macam-macam. Wah, apa Mas Budi? Apa lho sok macane kok. Nah, maka dulu waktu kami di pondok itu sampai ada kebijakan gitu, nek kagem sarung, sing enten tulisane wingking itu dibalik, ditaruh di atas, maksudnya sing dibundel itu sing enten tulisannya, sehingga kita kalau melihat tempat sujud, untuk munggah sithik nggak bisa baca tulisannya. Untuk apa? Untuk menjaga kekhusyukan. Nah, selanjutnya tips agar sholat kita khusyuk apa? Kita memaknai bacaan sholat kita. Semakin kita tahu apa yang kita baca, insya Allah sholatnya semakin khusyuk. Kenapa? Karena sebetulnya isi dalam sholat itu adalah doa. Contoh, kita baru baca yang doa iftitah saja isinya doa. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu kalau kita hafal ya bagus, kita memang sudah hafal setiap hari baca itu ya sudah sah sholat. Tetapi lebih bagus lagi kalau kita tahu maknanya, sehingga sholatnya bisa tambah meresapi. Ketika meresapi, sholatnya semakin khusyuk. Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah antaraku dan antara kesalahanku sebagaimana dijauhkan antara timur dan barat. Jadi sambil kita membaca itu kita sambil mohon kepada Allah, karena kita sholat yang kita hadap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya banyak dosanya, tolong dijauhkan saya dengan dosa saya ini sejauh timur dan barat. Itu pantasnya putih. Boten enten. Nek pantasnya kan Kulon Progo kan pantas. Tidak ada batasannya timur dan barat ya. Timur terus ya timur, barat ya. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahanku sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Itu kan doa. Ya Allah, saya ini banyak dosanya, tolong bersihkanlah saya dari kesalahan sebagaimana kalau ada baju putih kotor dibersihkan kembali putih. Saya pengen begitu ya Allah. Jadi betul-betul kita mohon kepada Allah, sehingga ketika kita tahu bacaan kita meresap dalam diri kita, insya Allah sholatnya semakin khusyuk. Sampai semua bacaan sholat semakin kita paham maknanya, itu semakin menambah kekhusyukan. Meskipun Bapak Ibu rahimahullah, kadang-kadang manusia itu ya kadang khusyuk, kadang tidak. Bahkan sekelas sahabat Ali bin Abi Thalib, orang yang paling khusyuk pun itu pernah pada suatu ketika Nabi memberikan sayembara. Siapa di antara kalian yang sholatnya paling khusyuk?
Nanti siapa yang paling khusyuk akan aku beri hadiah berupa sorban hijau dari Yaman kesukaanku, kata Nabi. Akhirnya Ali bin Abi Thalib ngacung gitu, Pak. Saya ya Rasulullah. Oke, silakan. Ali, kamu sholat. Nah, setelah selesai sholat ditanya oleh Nabi, wahai Ali, bagaimana sholatmu, khusyuk atau tidak? Ya Rasulullah, janjane mau ikut khusyuk, tapi tengah-tengah sholat kalau kamu tampuk ya kayak hadiah, jadi buat sido khusyuk. Nah, sekelas Ali bin Abi Thalib saja ternyata itu bisa tidak khusyuk, apalagi di maka yang diminta kita terus berusaha agar sholatnya semakin khusyuk, berusaha. Apapun nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah memenuhi toharohnya, tata cara sholatnya, rukun, wajib dan sunnah yang kita kerjakan. Untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih panjang bab dalam kitab jamaah dan Jum'ah ini. Semoga nanti kita tetap diberikan umur yang panjang oleh Allah, bisa terus ngaji, semakin menuntut ilmu dan menjadi pahala untuk kita, sehingga nanti kita bisa ditempatkan di tempat yang terbaik, dibalas dengan kebaikan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbil fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.